Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas kelompok beton pracetak, yaitu bab 7 dan 8, dengan tema sistem transportasi dan metode erection pada beton pracetak. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Ulinuha Al-Jawad, dan kemudian Rehan Al-Hadid Ferdiansyah. Bab 7, Sistem Transportasi. Tanggung jawab produsen beton pracetak tidak hanya pada masalah produksi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masalah pengiriman. Bahkan kadang-kadang termasuk erection dari komponen beton pracetak. Produsen beton pracetak biasanya memiliki mode transportasi yang digunakan untuk mentransportasikan komponen beton pracetak dari lokasi fabrikasi sampai lokasi pekerjaan. Tetapi ada pula yang menkontrakkan urusan transportasi tersebut ke subkontraktor pengangkutan. Pemilihan mode transportasi. Sistem transportasi yang digunakan adalah jalur jalan raya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kegiatan handling yang hanya terjadi pada saat pemuatan dan pembongkaran ke dan dari mode transportasi darat. Untuk mentransportasikan komponen beton pracetak ke lokasi proyek, digunakan flatbed truck dengan sistem typical two-point support dengan memberikan alas berupa potongan kayu di bawah pelat hollow core slab di dua tempat untuk menghindari terjadinya tegangan yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh fleksibilitas truk pada saat pengangkutan ke lokasi proyek. Pemilihan mode transportasi darat berupa truk disebabkan oleh faktor keleluasaan bergerak ke segala arah dan tempat. Tidak digunakannya kereta api sebagai mode transportasi darat disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan kereta api serta adanya kebutuhan peralatan angkat tambahan di lokasi pemberhentian kereta api. Tahap 2. Transportasi dilakukan oleh kereta api sampai tempat pemberhentian yang terdekat dengan lokasi proyek. Tahap-tahap transportasi ini memerlukan beberapa kali perpindahan mode transportasi, sehingga dibutuhkan biaya yang lebih besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angkutan darat yang efisien untuk kegiatan transportasi komponen beton pracetak adalah truk. Sistem transportasi. Untuk keperluan erection, sistem dua titik angkat ini digunakan untuk komponen berupa double T, L-beam, hollow core slab. Jika komponen berupa panel, di mana kemungkinan besar akan terjadi rotasi pada saat pengangkatan, maka diperlukan lebih dari dua titik angkat. Bahkan diperlukan titik angkat pada bagian atas untuk keperluan erection. Terhadap jalur jalan raya yang direncanakan akan dilalui oleh truk pengangkut komponen beton pracetak, harus dilakukan pengecekan atas kemampuan daya dukung serta beban maksimum yang diizinkan. Sistem pengangkutan yang dapat dilakukan dalam upaya mentransportasikan komponen beton pracetak dibedakan menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Untuk pengangkutan secara horizontal, mode transportasi yang digunakan adalah truk trailer, seperti tampak pada gambar 7.1, 7.2, dan 7.3. Sedangkan mode transportasi untuk sistem vertikal ditunjukkan pada gambar 7.4. Peralatan yang digunakan untuk memindahkan komponen pracetak dari mode transportasi ke stockyard adalah tower crane dengan ujung yang berupa sebuah balok, di mana terdapat kawat baja pada beberapa bagiannya, seperti tampak pada gambar 7.5. Bab 8. Metode erection. Pendahuluan. Proses penyatuan komponen bangunan yang berupa beton pracetak yang telah diproduksi dan layak untuk disatukan menjadi bagian dari bangunan disebut dengan erection. Pemahaman mengenai masalah yang terjadi serta penanganannya harus benar-benar diperhitungkan
secara matang agar tujuan utama penggunaan teknologi beton pracetak tercapai, yaitu dapat mereduksi waktu pelaksanaan pekerjaan serta biaya konstruksi. Perencanaan yang matang pada setiap tahap proses konstruksi sangat penting untuk mencapai erection yang efisien. Berat komponen tidak lebih dari 11 ton, termasuk komponen arsitektur dan strukturnya. Jika melebihi berat tersebut, sebaiknya dibicarakan bersama dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaannya, misalnya pihak transporter dan erekto. Berikut adalah gambar dari rate of erection. Metode erection. Proses penyatuan komponen beton pracetak menjadi satu kesatuan bangunan yang utuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Sistem struktur bangunan. 2. Jenis alat sambung yang akan digunakan. 3. Kapasitas angka kren yang tersedia. 4. Kondisi lapangan. Metode yang dapat digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu metode vertikal dan metode horizontal. Metode vertical erection adalah kegiatan penyatuan komponen beton pracetak yang dilaksanakan pada arah vertikal struktur bangunan yang mempunyai kolom penerus dari lantai dasar hingga lantai paling atas. Yang dengan cara demikian, maka sambungan-sambungan pada lantai di atasnya harus dapat segera bekerja secara efisien. Berikut adalah gambar dari metode erection arah vertikal. Metode horizontal. Penyatuan komponen beton pracetak dengan metode horizontal adalah proses erection yang pelaksanaannya tiap satu lantai arah horizontal bangunan. Metode ini digunakan untuk struktur bangunan yang terdiri dari komponen kolom precast dengan sambungan pada tempat-tempat tertentu. Sambungan pada metode ini tidak harus segera dapat berfungsi sehingga tersedia waktu untuk pengerasan beton. Sambungan yang cocok untuk metode ini adalah in situ concrete joint. Berikut adalah gambar dari metode arah horizontal. Peralatan erection. Pengadaan alat bantu yang dibutuhkan untuk pengaplikasian teknologi beton pracetak di Indonesia selama ini tidak mengalami kesulitan yang berarti. Kapasitas angkat mobile crane yang dimiliki salah satu produsen di Indonesia sampai dengan 20 ton, sehingga jika pihak proyek menghendaki komponen pelat dengan panjang tertentu dan berat di atas 2 ton, maka hal tersebut masih mungkin dilaksanakan. Jenis peralatan minimum yang harus tersedia dalam penerapan teknologi beton pracetak adalah forklift, tower crane atau mobil crane. Peralatan yang dibutuhkan untuk menyatukan komponen beton pracetak tergantung dari tinggi bangunan yang akan dilaksanakan, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bangunan tinggi dengan jumlah tingkat lebih dari 16 lantai. Peralatan yang dapat digunakan adalah fixed tower crane, monorail system with Chicago boom. 3 adalah guy derrick. 2. Bangunan menengah dengan jumlah tingkat 5 sampai dengan 16 lantai. Peralatan yang dapat digunakan adalah portable tower crane atau fixed tower crane, crawled crane 140 sampai dengan 200 ton,
rubber tire truck and crane 125 sampai dengan 140 ton. Bangunan rendah dengan jumlah tingkat maksimum 4 lantai. Peralatan yang dapat digunakan adalah rubber tire truck crane 50 sampai dengan 140 ton. Hydro sampai dengan 50 ton. Peralatan erection dapat dikelompokkan berdasarkan kapasitas, kegunaan, serta kemampuan dalam satu hari seperti tampak pada tabel 8.1 berikut ini. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.